Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar pemirsa Radio Kabupaten Ketapang. Di kesempatan sore hari ini, hari Jumat tanggal 23 September 2022, kami berkesempatan berkunjung ke kantor Bawaslu Kabupaten Ketapang yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Ketapang. Kami saat ini bersama Ibu Sarifah Herlina SPD. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi jabatan beliau. Kemudian juga Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Ketapang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan berbincang-bincang santai dengan beliau terkait dengan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam pemilihan serentak tahun 2022. Assalamualaikum Ibu Herlina. Selamat sore ya. Selamat sore. Terima kasih buat Ibu. Baik, Ibu Herlina, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Herlina selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, kemudian juga sekaligus Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Ketapang ini, untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten Ketapang. Silakan Ibu. Iya, oke. Baik, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari Bawaslu Kabupaten Ketapang, saya selaku Kodim SDM itu juga sekaligus melekat menjabat sebagai anggota Pokja, yang dalam hal ini kami melakukan perekrutan Panwaslu kecamatan itu di 20 kecamatan. Nah, di setiap kecamatan itu kita memerlukan 3 Panwaslu kecamatan di per kecamatan. Nah, kemudian kita masuk di tahap pendaftaran ini. Kita sudah dari tanggal 10 kemarin kita melalui tahap sosialisasi, kemudian pendaftaran. Nah, pada saat ini kita sedang melakukan penerimaan berkas. Nah, kemudian kan berharap untuk partisipasi kepada putra-putri Kabupaten Ketapang untuk ikut bergabung, berpartisipasi. Ayo kita menjadi penyelenggara, berpartisipasi langsung, mendedikasikan waktu kita, mungkin kemampuan kita agar pemilu ini berjalan dengan adil, jujur, dan keadaan kondusif. Berapa orang nih Ibu yang diperlukan untuk perekrutan ini? Kita memerlukan, karena kita di 20 kecamatan, maka itu ada 60 Panwaslu kecamatan. Yeah. Nah, di setiap kecamatan itu terdiri 3. Nah, untuk di tahap pendaftaran kita membuka peluang untuk masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya, karena persyaratannya itu memang untuk Kabupaten Ketapang. Jadi dari luar tidak bisa. Dari luar itu tidak bisa. Iya. Kemudian kita di dalam tahap pendaftaran membuka peluang ataupun memberikan peluang kepada keterwakilan perempuan, gender itu 30%. 30% ya, untuk Iya. keterwakilan Per perempuan. kecamatan. Iya, artinya satu kecamatan ada 3, jadi perempuannya 1. ada 1 Kalau minimal. cukup minimal Iya. 30%. Bukan, ini tahap pendaftaran. Iya, tahap pendaftaran. Iya. Nah, jadi gini, tahap pendaftaran itu kita karena ini mengutamakan perwakilan perempuan, maka apabila ada 3 hal yang
akan kita lakukan perpanjangan mengenai perwakilan perempuan ini apabila tidak ada pendaftar perempuan, maka akan dilakukan perpanjangan. Yang kedua, walaupun sudah mencapai 2 kali keterbutuhan, berarti 6 kan? Misalkan pendaftar satu kecamatan itu ada 6 orang, tapi tidak ada keterwakilan perempuan, maka di kecamatan itu akan kita lakukan perpanjangan lagi. Sampai dapat atau bagaimana? Sampai proses lah. Iya. Terus kemudian apabila sudah dapat ini tidak mencukupi 30% Keterwakilan perempuan, berarti tetap kita lakukan perpanjangan. Nah, 30% berarti harus ada 2 di situ. Kalau belum nyampe 2, kita lakukan perpanjangan lagi. Sampai batas waktu? Sampai batas waktu sesuai tahapan kita melakukan perpanjangan itu 1 kali. Nah, sampai di batas waktu perpanjangan yang tidak ada, proses akan dilanjutkan. Iya. Jadi harapan Ibu untuk adik-adik kita yang perempuan. Untuk perempuan, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Kemudian di saat kita sudah bergabung, seandainya ditakdirkan bergabung untuk menjadi bagian dari jajaran Bawaslu, maka siapkan diri Anda untuk menjadi yang berintegritas, kemudian loyalitas, kemudian jaga juga etika, dan kemudian banyak hal lagi yang harus kita perhatikan, bahwa kita tidak boleh main belak kaki, karena sebagai penyelenggara ataupun pengawas baik di jajaran kecamatan ataupun desanya tidak boleh terlibat dengan partai politik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan itu pastinya ada dibuktikan dengan surat pernyataan, Ibu? Iya, ada. Itu nanti ada surat pernyataan bahwa pada saat kita sudah siapkan di lamaran, ada berapa poin yang harus mereka nyatakan. Nah, dengan dasar itu berarti kita mempunyai pegangan bahwa mereka sanggup untuk mematuhi aturan ini. Karena kita udah jelas dari awal sudah kita sampaikan. Selain usia minimal 25 tahun, pendidikan Ibu? Nah, pendidikan juga minimal SLTA sederajat. SLTA sederajat. Jadi tidak harus D3 atau S1 ini. Kemudian mempunyai kemampuan sebagai penyelenggara. Harus ada pengalaman kerja tidak? Pengalaman kerja itu tidak mutlak menjadi syarat utama. Tapi kalau lebih bagus itu memang ada pengalaman. Iya. Tapi walaupun tidak ada pengalaman, yang penting mau belajar itu tidak menutup kemungkinan. Baik. Iya. Kemudian misalnya nih Bu, ada pendaftar dari KTP-nya Delta Pawan. Dia kebetulan mungkin di kecamatan lain, katakanlah misalnya kecamatan Muara Pawan, dia tinggal di rumah bibinya dengan KTP Delta Pawan, bisa nggak dia daftar di Muara Pawan? Secara administrasi, karena di administrasi bahwa syarat mendaftar itu berdomisili di Kabupaten Ketapang, ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk. Berarti tidak menutup kemungkinan bisa. Katakanlah boleh Bu ya? Boleh, iya sangat boleh sekali. Yang penting sanggup. Yang penting KTP di Ketapang. KTP Kabupaten Ketapang dan sanggup. Mungkin dengan kondisi yang jauh seperti itu sanggup. Atau bahkan ketika sudah diterima mungkin kos dan lain sebagainya ya. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan adik-adik kita
yang ingin mendaftar walaupun dari Kecamatan Tumbang Titi ingin mendaftarnya untuk Kecamatan Delta Paman, tidak masalah Bu ya? Tidak masalah, yang penting sanggup karena di Bawaslu itu bekerja sepenuh waktu, Full time. full time. Oke. Jadi tidak ada di saat mungkin ya dia sanggup, kemudian juga di itu misalkan lolos tiba-tiba dia punya alasan bahwa saya itu tidak ada alasan. Baik. Jadi dipikirkan Matang-matang dulu. Matang-matang dulu. Kalau mampu sepenuh waktu lanjut. Baik. Bu, tahapan perekrutan ini sampailah sesuai dengan yang diinginkan oleh atau yang diminta oleh Bawaslu ini sampai berapa lama ini Bu, waktunya? Kita waktu proses tahapan dari sosialisasi sampai pelantikan itu waktunya itu 2 bulan. 2 bulan ya. Dan ini cukup Ibu? Ya. Memang sudah diatur seperti itu? Sudah diatur seperti itu dan kita berdasarkan pedoman nanti rencana di pedoman ini direkrut itu di tanggal 26 jadwalnya ya. 26 sampai 28 Oktober. 26 September sampai kan pelantikan. Oh ya. Oh ini maunya yang dari awal nih. Oh dari awal. Kalau dari awal itu dari tanggal 10 September. 10 September sampai dengan pelantikan itu 26 sampai 28 Oktober. 28 Oktober. 26 dan 28 Oktober. Iya. Iya. Jadi 2 hari. 26, 27, 28. Iya, itu 3 kan hari. Itu bisa kita memilih mau hari apa hari Iya, apa. dari 3 hari itu. Dari 3 hari. Baik. Jadi cukup lama ini waktunya untuk calon dari kecamatan-kecamatan ini mempersiapkan. Iya. Ya. Selain berkas-berkas misalnya KTP, KK, kemudian ijazah, ada lagi Bu? Persyaratan itu ada yang memang sudah kita sampaikan di sini, udah ada di pengumuman. Itu kalau mereka itu PNS maka harus ada izin Dari atasan dari langsung. atasan langsung. Terus kemudian apa lagi ya? Ada sih di persyaratan itu banyak, tapi kalau misalkan izin itu ya PNS, kemudian mengisi surat pernyataan itu juga ada, kemudian juga apa namanya riwayat pekerjaan itu ada. Terus Biodata lah pasti. biodata di sini sudah ada sih tampilan itu. Nah, kemudian materai 10.000 ini juga ada di sini. Berkas ditangani daftar riwayat hidup, surat lamaran itu bisa ditulis ketik ataupun juga ditulis tangan. Ini kita mempermudahkan. Kemudian juga ini perlu saya sampaikan bahwa lampiran-lampiran ini pertama bisa diambil di Bawaslu Kabupaten Ketapang, kemudian bisa juga diambil di www.bawaslu Ketapang. Terus ya, Nanti tinggal print sendiri. Tinggal print sendiri. Kemudian kita mengantisipasi untuk masyarakat yang berminat tapi akses sinyalnya susah, Internetnya susah ya. internetnya susah. Nah, silakan ambil kami sudah titip di kantor kecamatan Di seluruh 20 kecamatan. Nah, kita bisa mudah. Tidak jauh-jauh langsung ke sini dulu. Tidak jauh-jauh langsung. Kemudian pendaftaran itu kita ambil 3 opsi. Pertama datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Ketapang. Kedua, mereka yang download kemudian itu bisa secara email, kirimkan ke email Pokja. Kemudian yang ketiga opsinya bisa mengirimkan lewat jasa kurir, pos atau travel atau apa. Yang penting titip teman. atau titip teman itu diperbolehkan. Yang penting untuk yang pengiriman ini pas batas terakhir di tanggal 27 September itu berkasnya sudah masuk. Bukan berkas yang mengirim.
Sampai hari ini sudah ada berapa pendaftar nih Ibu? Kalau hari ini kita sampai di tanggal 21-22 aja ya. Karena hari ini masih belum diinput. Iya. Karena pendaftaran itu pas di pukul 17.00. Oh iya. Ya, Sampai jadi jam 5 sore. Jam 5 sore. Jadi sampai tanggal 21 September. Tanggal 21 September. Sudah berapa sampai tanggal? Sampai 21, 22 kita masih minim sih. Iya, masih Baru sedikit. 20 pendaftar. Wow, masih lama banyak ya. Iya, masih itu kurang masih 40. Kalau itu juga misalnya belum tersebar Iya. di seluruh kecamatan. Pendaftar paling banyak pastinya Delta Paman. Delta Pawan Gunung Kayung. Oh, Gunung Kayung karena terdekat ya. Iya, Baik, terdekat. setelah dilantik nih, tugas-tugas mereka nanti apa Bu? Ya, setelah dilantik, Ah. tugas-tugas mereka itu kan Panwaslu kecamatan. Maka tugas mereka itu yaitu melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan di tingkat kecamatan. Dan mulai bertugasnya Semenjak dilantik. Oh, sejak dilantik ya. Sampai pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Iya. Sangat ini cukup panjang karena pemilu itu mereka sekalian, tidak, kalau dulu kan cuma batas waktunya itu 11 bulan, 10 bulan atau 9 bulan. Kalau yang ini itu sampai Selesai pemilu tahun 2024. Iya. Artinya kita perkirakan pemilu 2024 itu bulan April kalau tidak salah itu ya. Bulan April atau bulan Februari. Februari ya? Iya, Februari. Februari 2024. Sekarang bulan nanti mereka akan dilantik pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu pemilunya. Iya, Kan pemilu. kepala daerah lagi. Betul. Lanjut. Tapi Di nanti November. kan serentak ya Bu ya. Ya, serentak. Serentak di Indonesia. Nanti di November juga. Ah, itu iya, saya bukan pemilu tapi sampai pilkada di November 2024. Oh. Itu lanjut langsung. Jadi sampai selesai tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kepala daerah. Jadi panjang nih tugas mereka nih. Panjang tugas mereka. Jadi harus benar-benar meyakini sanggup nggak kan gitu. Tapi kalau tidak sanggup pun kita ada 3 opsi. Iya. Nanti pun ada mungkin dia mengundurkan diri di pertengahan, penggantinya pasti ada. Mudah-mudahan. Kan gitu. Baik. Oke. Yang paling tua ini umur berapa nih Bu untuk calon ini? Calon pengawas pemilu ini? Kita tidak memasang batas umur maksimal. Oh, hanya minimal saja. Hanya minimal. Oke. Baik. Ini tugas mereka nanti sampai dengan selesai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Jadi tahapan pemilu itu, nah, yang di kecamatan Mereka itulah yang mereka yang bertugas. bertugas. Dan yang mengawasi maksudnya. Iya, yang mengawasi. Iya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Iya. Oke, begitu banyak peluang-peluang dari pemerintah pusat kepada putra-putri daerah ya, sampai ke pelosok-pelosok dan melibatkan mereka langsung dalam mengawasi jalannya pemilihan ini. Tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu ini mungkin bisa Ibu Herlina sampaikan juga kepada masyarakat Kabupaten Ketapang melalui radio Kabupaten Ketapang ini Ibu, supaya mereka semakin paham, semakin mengerti seperti apa sih tugas daripada Bawaslu ini atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kan kalau dulu kan dulu namanya Panwaslu ya Bu ya. Iya, Panwaslu. Panwaslu itu kan adanya ketika berlangsung pemilihan saja. Ya, sifatnya Iya. Habis itu bubar. Sekarang kan tidak lagi. Jadi tolong ceritakan Bu prosesnya sampai tugas-tugas. Silakan.
Oh, siap. Singkat aja ya. Singkat aja. Karena kalau panjang lebar itu Nggak cukup waktu kita. Ya, karena proses kita dari Panwas menjadi Bawaslu dulu ya. Kebetulan di Bawaslu itu kami adalah tim 5 orang. Kebetulan kami Komisionernya 5 ya? Komisionernya 5 orang. Itu yang terdiri ketua Pak Nuryanto, kemudian Pak Roni Irawan, kemudian Pak Haji Maraden, selanjutnya Ibu Agnesia Elmi, saya sendiri Saripah Herlina, kebetulan di Kodim SDM. Nah ini kami di 2018 Agustus, di Agustus kami dilantik menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah di Badan Pengawas Pemilihan Umum sifatnya itu permanen, tidak ad hoc seperti dulu. Nah, apa tugas kami? Tugas kami yaitu mengawasi pemilu, baik pun pemilihan yang ada di Kabupaten Ketapang sesuai dengan tahapan-tahapan. Nah, siapa yang kami awasi? Yang kami awasi yaitu pelaksana, itu terdiri KPU, kemudian peserta, itu adalah anggota partai ataupun calon, kemudian juga pemilih. Nah, itu masyarakat langsung. 3 ini yang diawasi ya Bu ya? Ya, 3 ini diawasi. KPU, partai atau calon, kemudian masyarakat umum. Masyarakat yang sudah berhak atau mempunyai hak pilih pastinya. Hak pilih. Iya, lanjut. Iya. Jadi itu kemudian apa sih tugas kami? Apakah kami itu menindak? Tidak. Kami itu tugasnya itu pertama yang kami lakukan itu adalah mencegah jangan sampai terjadinya pelanggaran. Apa yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran? Itu kami mensosialisasikan produk-produk hukum apa sih yang melanggar, kemudian kita berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk menyampaikan hal-hal yang melanggar ataupun yang diperbolehkan. Kemudian kita juga tetap karena KPU itu adalah penyelenggara, nah, kita selalu kalaupun ada yang kita kan ada pelanggaran administrasi, kemudian juga pelanggaran pidananya juga ada kan di situ. Nah, kemudian ada satu lagi administrasi etik, ya, kode etik. Nah, kita sebelum menjustis ataupun kita akan melakukan pencegahan dulu dengan mengkoordinasi agar bisa kalau merekomkan, kemudian mereka bisa memperbaiki. Nah, kemudian kita tadi pencegahan ya. Kemudian kita melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu sama juga. Kita mengawasi itu berdasarkan 3 unsur. Undang-undang. Undang-undang sesuai dengan kalau di di pemilu berarti kan Undang-Undang 7 sesuai dengan undang-undangnya. Kalau di pemilihan itu di Undang-Undang nomor 10 sementara seperti itu. Nah, kemudian kita mengawasi undang-undang sesuai nggak KPU itu bekerja dengan undang-undang, kemudian dengan PKPU, kemudian dasar kami Bawaslu. Itu dasar kami mengawas. Kemudian setelah kita lakukan pencegahan, pengawasan, masih juga terjadi pelanggaran, maka kita akan melakukan proses penindakan. Nah, dengan penindakan ini pertama yang kita lakukan, kita akan mengklarifikasi dulu, kemudian juga kita akan melakukan proses penanganannya dulu, penanganan pelanggaran seperti apa. Nah, kita selanjutnya ke proses yang tingkat terakhir yang kita lakukan. Akhirnya nanti kepada pihak yang berwajib. Akhirnya nanti kepada pihak berwajib. Nah, kita itu ada yang namanya Gakundu. Apa itu? Gakundu itu merupakan tempat di mana apabila itu sudah menjadi ranah pidana yang terdiri dari Gakundu, Bawaslu,
dari kepolisian, kemudian juga dari kejaksaan. Nah ini yang nanti yang menangani kalau itu terjadinya indikasi-indikasi pidana. Tapi Bawaslu tentunya tetap akan mengawal sampai tuntas masalahnya. Iya, tetap dengan Bawaslu. Pertama itu kan hasil dari pleno Bawaslu menentukan bahwa ini jatuh ke penanganan pelanggaran pidana atau tidak. Kalau sudah jatuh di pelanggaran pidana, maka ini gabungan dari Bawaslu, kepolisian, kemudian kejaksaan. Nah, di situ kita diskusikan di situ. Baik.